Sayang banget nih yang memulai gaduhnya ya memang Pak Jokowi, karena sejak awal nggak mau menunjukkan itu. Yang memulai gaduhnya malah disebutnya Pak Jokowi. Nah itu kan mindset yang saya bilang kan, mindsetnya seakan-akan yang dituduh jadi yang salah. Nah ini yang harus sangat kita putar Mbak. Ini sangat buruk jika ini dibiarkan terjadi. Oleh karena itu kita tunggu proses persidangan agar mindset yang berubah semua, kebenaran terungkap, segalanya terang benderang. Mohon maaf, saya mau klarifikasi. Tadi kan Anda bilang bahwa ada tulisan tesis. Itu skripsi siapa yang ada tulisan tesis Mas? Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh bukan milik Pak Jokowi ya? Ya, tapi punya Pak Jokowi nggak ada. Oke, tapi yang tadi Lembar. tesis bukan punya Pak Jokowi. Agak clear satu Indonesia rakyat semua clear. Ya, Bukan punya Pak Jokowi. bukan, tapi itu Oke, temennya. terima kasih. Temennya yang dia. Nah, jadi keterangan ahli itu pun ketika ada di persidangan itu hanya sebagai pendukung, salah satu alat bukti saja. Jadi kalau ada seorang ahli yang bilang itu pasti palsu, itu fix, ya itu bagaimana kita menyikapinya? Ini mungkin saya tanya sedikit sama Ya, Mas Roy. karena ini dua spesies yang berbeda, Ya, Mas. iya. Di hukum begitu, tapi di ranah akademik, hukum Ya. pun kadang-kadang nggak Coba diperlukan. saya tanya Oke. Mas Roy sedikit. Mas Roy kan sering menjadi ahli juga di persidangan, Ya. tentunya. Pernah nggak seorang hakim di kasus nanya dokumen ini asli atau palsu? Kan nggak mungkin, karena hakim akan menanya pendapat Anda tentang dokumen ini, analisanya seperti apa, baru Tapi yang namanya, dijelaskan. tapi yang namanya definisi fake, true, or false itu ada dalam ilmiah, Mas. Bukan, kalau seorang ahli bisa menyatakan suatu dokumen palsu, ini fix, absolut. Untuk apa ada sidang? Untuk apa ada pengadilan yang menentukan bahwa ketok pasal terbukti, ini pemalsuan, dokumen ini palsu. Ya. Kalau seorang ahli dapat menjelaskan itu absolut, ya maka apa guna pengadilan? Jadi kan ini yang harus bisa dibedakan gitu, bahwa seorang ahli tentunya boleh saja dengan segala keilmuan yang dimiliki, kami hormati untuk menganalisa suatu dokumen dengan metodologi juga tertentu, apakah cara pendekatannya itu secara historis, normatif, yuridis, dan lain-lain. Makanya Imputasinya juga ahli ada. itu pendapatnya ilmiah, Mas, bukan untuk dikriminalisasi. Betul, ilmiah. Kalau ilmiah tidak mungkin menyatakan asli atau palsu, Mas. Itu masalahnya. Bisa. Ilmiah itu adalah identik atau tidak identik. Kalau nanti ternyata seorang ahli menjelaskan, oh ini bisa diduga palsu, itu kita hormati. Tentunya itu juga akan dipertimbangkan oleh hakim dalam satu perkara, dapat dipertimbangkan. Nggak pasti. Tapi gitu. tidak mungkin, karena apa gunanya pengadilan, Mbak? Pengadilan lah yang bisa menentukan ini asli atau palsu. Tapi Nah, Pak Jokowi yang saya- menyikapinya seperti apa? Yang saya sebenarnya ingin sedikit komentar itu, yang menurut saya itu ini jelas tidak ilmiah. Kenapa? Karena seorang ilmuwan tentunya ketika menganalisis suatu dokumen tidak bisa mengatakan ini asli atau palsu. Itu adalah hak pengadilan nanti yang menentukan ini asli atau palsu. Seorang ilmuwan tentunya bisa menggunakan analisa, pendekatan dan lain-lain untuk mengatakan ini identik atau tidak identik. Masalah palsu atau asli itu nanti wewenang pengadilan. Makanya itu kenapa kalau ada seorang yang menganggap dirinya ahli mengatakan ini adalah dokumen asli atau palsu, itu sangat disayangkan. Karena kan keterangan ahli ini Mbak, di 184 KUHP juga pasalnya, itu keterangan ahli hanya salah satu alat bukti. Alat bukti kan ada keterangan ahli, keterangan saksi, ada bukti surat, ada petunjuk, keterangan terdakwa.